Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di video pembahasan Python ya. Nah, khususnya untuk Python Start di penugasan platform Algonova ya kan. Nah, sekarang kita sudah masuk di materi kedua ya. Kita masuk materi kedua yaitu variabel. Nah, di sini akan kembali memberikan penjelasan mengenai variabel ya terkait dengan apa namanya soal-soal yang akan muncul di platform ini ya kan. Kemarin kita sudah mengerjakan beberapa. Nah, sekarang akan lebih lengkap lagi Kak jelaskan di video kali ini seperti itu ya. Oke. Nah, variabel ini kan kemarin tuh cukup tricky ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harap memahami ya kan. Kakak akan mengingatkan kembali bahwa ini adalah video pembahasan ya, bukan video percontohan. Jadi teman-teman harapannya bukan hanya menggunakan video ini untuk ya istilahnya apa ya? Istilahnya untuk meniru kode aja gitu ya, tapi juga dipahami pembahasannya, dipahami juga bagaimana apa namanya? Setiap program itu dibuat gitu ya, alasannya kenapa kita membuat program ini gitu kan, alasannya untuk apa dan seterusnya. Nah, sehingga teman-teman bisa lebih memahami terkait dengan setiap materi yang Kakak sampaikan. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke bagian pertama dulu ya. Kita ke bagian pertama. Nah, seperti biasa ini sudah Kakak kerjakan semua, tapi kita akan bahas mulai dari awal seperti itu. Oke. Nomor satu, ya di sini kita diberikan multiple choice lagi ya kan. Diminta untuk catat pernyataan yang benar tentang variabel. Oke, jadi kita harus mencentang ya yang benar tentang variabel itu apa aja. Oke, yang pertama, variabel adalah data yang memiliki namanya sendiri. Oke, benar ya, dia punya namanya sendiri, lalu ada operator sama dengan dan juga ada nilainya seperti itu ya. Jadi ini bisa kita centang seperti itu. Kemudian bisa ada beberapa variabel berbeda yang memiliki nilai sama dalam satu program. Oke, contoh misal variabel berbeda ya. Yang pertama itu A sama dengan 5 misalnya, terus B sama dengan 7 B sama dengan 5. Nah, itu nggak masalah ya teman-teman ya. Karena kan variabel ini sifatnya nilainya bisa berubah-berubah. Jadi ketika dapat nilai yang sama eh, di variabel yang berbeda, jadi itu oke nggak masalah gitu ya. Oke, jadi bisa kita centang juga. Jangankan nilai yang sama dalam variabel yang berbeda. Nama yang sama namun nilai berbeda itu aja boleh gitu ya. Masih masih bisa di apa namanya? Masih bisa dilakukan di Python gitu ya. Karena apa namanya? Dia kan hanya akan membaca. Jadi setiap ada baris baru, ya kan? Setiap ada baris baru, meskipun dia namanya sama, tapi nilainya berbeda, dia akan mengambil yang paling baru seperti itu, yang paling bawah seperti itu ya. Jadi dia membaca dari atas ke bawah. Dia akan mengupdate setiap nilai variabel yang sama seperti itu. Oke, itu ya untuk yang apa namanya kedua ya kita centang juga. Kemudian selanjutnya variabel bisa menyimpan angka maupun string. Nah, ini juga betul ya. Karena variabel itu bisa menyimpan semua tipe data, bahkan bukan hanya angka maupun string. Nanti kita akan belajar juga dia bisa menyimpan list, bisa menyimpan tuple dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak hanya angka ataupun string gitu. Jadi ini kita centang juga. Terakhir, untuk membuat suatu variabel, kamu hanya butuh nama original. Nah, ini maksudnya cuma butuh nama doang. Enggak ya teman-teman ya. Untuk bikin variabel kita nggak cuma butuh nama. Kita butuh nama, kemudian harus ada operator sama dengannya, lalu ada nilai, seperti itu ya. Nah, nilai itu pun kalau kita kosongin dulu, ya kan, itu nggak masalah asal. Nah, asal dia ada tempatnya. Misal kalau kita kasih di list ya, tapi teman-teman belum belajar list, nanti kita akan belajar seperti itu. Jadi yang terpenting nggak hanya nama doang ya, nama, operator sama nilai seperti itu. Oke, itu berarti yang ini salah ya. Kita tidak perlu centang. Oke, ini untuk nomor satu. Lanjut. Oke, ini adalah apa namanya? Ya, intro untuk mengetik cepat seperti biasa. Oke, ini kita skip ya. Ini kita skip juga. Oke, sekarang kita masuk ke codingan ya, teman-teman ya. Nah, di sini ini sebenarnya udah Kakak selesaikan, tapi kita akan riset seperti biasa ya. Nah, supaya teman-teman bisa melihat bagaimana cara kita mengerjakannya dengan baik dan benar seperti itu ya. Kita langsung lihat instruksinya ya, teman-teman. Benarkan error dalam penggunaan variabel. Oke, di sini kita harus mengerjakan ya kan persis seperti yang tertera pada instruksi. Pemandu slash Smith harga paket titik 2 58.800. Oke. Salah satu akuntan perusahaan travel mencoba menulis program untuk menghitung harga jasa paket wisata, tetapi dia membuat banyak kesalahan. Oke, ini ya maksud error yang di sini. Perbaiki error dalam pembuatan dan penggunaan variabel dan menggunakan program seharusnya bekerja seperti pada gambar. Oke. Nah, untuk kasus ini ya kan seperti biasa, kita cek dulu dari paling atas ya. Kita cek dari paling atas ya kan. Di sini kita punya nama variabel dan operator beserta dengan nilainya. Nah, tapi ada yang aneh nggak di sini, teman-teman? Ada ya. Di sini kita mau menggunakan string, ya kan? Karena kita membuat kata-kata di sini ya. Nah, namun dia tidak ada tanda kutipnya gitu ya. Sehingga kita perlu meletakkan di sini tanda kutipnya ya. Nah, baru kalau seperti ini dia akan membaca sebagai string. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya.
Bagian kedua, oke, udah betul ya di sini. Banyak orang sama dengan 24. Kemudian di sini harga tiket sama dengan 2.450. Oke, kemudian yang ketiga. Total sama dengan kemudian selanjutnya yang baris keempat ya, total sama dengan orang dikalikan dengan harga. Oke, ada yang aneh nggak di sini? Ada ya teman-teman ya? Yaitu di sini kalau kita lihat variabel orang. Apakah ada variabel orang di sini? Nggak ada ya. Adanya variabel banyak orang. Nah, ini nih, banyak orang. Jadi pilih antara teman-teman mau mengganti ini menjadi variabel orang atau ini diganti menjadi banyak orang, gitu ya. Nah, pilih salah satu. Oke, kalau misalnya mau gampang berarti kita singkat aja yang ini, gitu ya. Boleh. Nah, kemudian lanjut. Harga. Harga juga nggak ada. Adanya harga tiket, gitu ya. Jadi silahkan. Boleh teman-teman ganti ini jadi harga tiket ya. Atau ini kita hapus tiketnya. Nah, jadi yang penting dia punya dua variabel yang sama di sini ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, orang dikalikan dengan harga. Cocok ya, karena 24 dikali 2450 gitu ya. Jadi dapat harga paket total itu berapa gitu. Oke, kemudian baris ke-6. Nah, ini juga ada error ya, karena di sini tulisan pemandu doang. Habis itu tanda apa namanya? Tanda minus ya atau dash. Kemudian di sini lanjutannya habis koma nggak ada dimasukin apapun. Nah, di sini kita mau pemandu itu mengeluarkan nilai Smith gitu ya. Nah, Smith itu kita lihat di sini, masuk di mana? Nah, dia masuk di variabel nama keluarga. Berarti kita kasih di sini nama keluarga. Gitu ya. Nanti dia akan terprint pemandu dash Smith. Nah, gitu ya. Oke, kemudian terakhir yang di nomor 7, di sini ada print harga paket total. Nah, ini ya, di sini ada beberapa error. Yang pertama kita lihat di sini. Untuk kutip di stringnya ini berbeda ya, nggak konsisten. Seharusnya kalau yang ini kutip satu, ini juga kutip satu. Kalau kutip dua berarti kutip dua juga gitu ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, ini titik dua ini harusnya dia di dalam stringnya ya. Dan ini juga bukan titik koma tapi harusnya titik dua gitu ya. Jadi kita hapus, kita letakkan di sebelah tulisan paket. Nah, gini ya. Kemudian koma total. Oke, bener ya. Total itu adalah yang ini. Orang dikali harga. Nah, yang ini ya. Oke. Ini harusnya sudah aman. Sekarang coba kita cek ya. Kita run. Oke, udah bener ya, cocok ya. Pemandu dash Smith harga paket 58.800. Oke, kalau udah berarti kita run tes. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 5. Oke, yang nomor 5 ini juga sama ya, udah selesai dikerjakan, tapi seperti biasa kakak akan reset terlebih dahulu. Nah, kita diberikan seperti ini ya teman-teman ya. Dan ada instruksi di sebelah sini bahwa kita diberikan soal ya kan. Ini sang internnya maksudnya seorang internship ya atau seorang yang sedang magang yang bernama Jacob membantu departemen wisata dari perusahaan travel. Jacob harus menulis program untuk menghitung harga total dari kunjungan siswa ke teater. Grup yang akan pergi ke teater 2 dewasa dan 31 anak-anak. Harga tiket dewasa 3.699 rubles, ya ini mata uangnya ya. Dan tiket anak-anak 1.100 rubles. Benarkan error dalam penggunaan variabel. Program seharusnya mengeluarkan hasil seperti di gambar. Nah, ini ya teman-teman ya hasilnya. Harga total sama dengan 41.498. Nah, tapi kalau ini kita run, hasilnya jadi gimana? Oke, bad input ya. Kenapa bad input? Nah, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Ada indentasi atau dia kayak agak sedikit maju dibandingkan dengan yang seharusnya gitu ya. Nah, indentasi ini nih belum kita pelajarin. Kita akan pelajari indentasi itu saat masuk di kondisi, saat masuk di looping, saat masuk di metode atau fungsi seperti itu. Nah, jadi ini bisa kita rapatkan dulu aja ke sebelah kiri seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu yang pertama. Kalau kita run lagi. Oke, total is not defined. Nah, jadi kenapa not defined di sini ya? Karena kita belum kita belum kita belum mendeklarasikan total ini tuh dari mana sih gitu ya. Kan kita nggak tahu ya total ini di mana ya. Karena nggak ada variabel total sama sekali di sini. Nah, total itu sebenarnya ada di sini ya teman-teman ya. Kalau kita agak jarakin dikit supaya nggak terlalu nggak terlalu mencolok. Nggak terlalu nyaruh. Nah, di sini ini adalah totalnya seharusnya ya teman-teman ya. Karena kita mengkalikan variabel dewasa ya, yaitu dua orang dewasa dikali dengan harganya ya kan. Dua orang dewasa, satu orang dewasa harganya 3699. Nah, berarti 3699 kita kali 2 ya kan, dapat hasilnya. Kemudian kita jumlahkan dengan jumlah anak-anak dikalikan dengan harganya. Seperti itu ya teman-teman ya. Berarti anak-anaknya 31 dikalikan dengan harganya itu 1100. Nah, maka inilah variabel totalnya. Jadi teman-teman cukup tambahkan total di depan gini ya.
sorry, total. Nah, kasih sama dengan. Oke, cukup gini teman-teman. Kalau seperti ini, ya kan, artinya total ini, variabel total ini sudah terdefinisi, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau enggak, dia nggak akan terdefinisi. Makanya tadi di sini name total is not defined, gitu ya teman-teman ya. Kalau kita cek play, oke, udah bisa ya, persis ya, sama yang di sini. Ya udah persis, berarti kalau kita langsung run test, nah dia langsung betul. Jadi kita cukup ngubah di sini aja. Sama tadi indentasinya ya. Nah gitu. Oke, nggak ada lagi yang perlu ditambahkan, cukup itu aja ya. Nomor 5 sangat mudah. Oke lanjut ya, kita ke nomor 6. Oke, ini akan kakak riset lagi. Nah, kita instruksinya. Keluarga 3 orang menghubungi perusahaan travel. Maksudnya satu keluarga yang isinya 3 orang gitu teman-teman ya. Mereka ingin membeli semua asuransi kecelakaan travel yang ada. Oke. Nah, di sini dijelaskan, perusahaan travel memiliki asuransi berikut. Untuk kejadian bagasi hilang, 890 koin per orang. Untuk kejadian penerbangan dibatalkan, 875 koin per orang. Untuk penyakit, 1345 koin per orang. Untuk kejadian dokumen hilang, 2199 koin per orang. Hitung total harga jasa dan tampilkan hasilnya sebagai harga asuransi keluarga. Gunakan variabel dimanapun yang bisa. Oke, kita di sini yang ada yang kita ketahui ya, yaitu sekeluarga isi 3 orang. Mereka mau semuanya. Nah, mereka membeli semua asuransi. Berarti tiga orang ini membeli semua asuransi ini semua. Gitu ya. Artinya apa? Yes, artinya kita mengkalikan 890. Kita mengkalikan 890 dengan 3. 875 dikalikan dengan 3, 1345 dikalikan dengan 3, dan 2000 sekian dikalikan dengan 3. Dan kemudian hasilnya kita jumlahkan semua. Nah, di sini udah dikasih tahu ya, udah disiapkan ya untuk variabel-variabelnya ya kan. Nah, rumusnya bagaimana kalau misalnya kita mau menghitung jumlah dari semua ini? Yaitu kita, yes, ini kalau di bahasa rumitnya ya, itu namanya sum product. Jadi kita mengkalikan 3 ini ya, satu apa namanya? Satu angka ini kita kalikan dengan semua angka yang ada di sini. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek. 3 kali 890 tambah 3 kali 875 dan seterusnya, nggak usah capek-capek kayak gitu. Cukup teman-teman tulis aja orang ya kan. Berarti kita akan mengalihkan orang dikali. Nah, baru kita bikin kurung di sini teman-teman. Gitu ya. Kita bikin kurung. Nah, apa isi kurungnya gitu kan? Isi kurungnya adalah jumlah dari semua variabel, yaitu bagasi, kemudian ditambah transport. Nah ini ya, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada biru-biru yang kayak gini, udah terindikasi, teman-teman tinggal tekan tab ya. Nah tekan tab seperti itu. Tambah lagi kesehatan, tab lagi langsung ya. Lalu paspor. Nah langsung tab lagi aja gitu ya. Nah teman-teman kalau misalnya pengen tahu apa aja yang diketik di sini gitu kan, bisa lihat di layout yang ada di bawah, udah kakak cantumin gitu ya, supaya memudahkan teman-teman untuk mengetahui, oh rupanya simbol ini didapat dari keyboard yang ini gitu ya. Nah, oke, udah cukup gini teman-teman ya. Ini namanya sum product. Jadi nggak usah orang dikali bagasi, tambah orang kali transport, tambah orang kali kesehatan, dan seterusnya, itu terlalu capek nanti ya. Jadi mending kita tulis seperti ini, biar nggak terlalu makan apa namanya, ukuran kodenya gitu. Udah, tinggal kita tinggal kita deklarasikan printnya. Berarti tambah print, masukin harga, harus mirip ya teman-teman ya, dari asuransi keluarga titik 2. Nah baru kita keluar dari tanda kutipnya ini ya, kita keluar dari stringnya, kita kasih koma untuk memisahkan dengan operasi perhitungannya, langsung tulis total ya, variabel adalah total. Dah cukup seperti ini teman-teman. Coba ya kita run. Oke, langsung dapat ya persis tadi jawabannya. Langsung kita checklist. Oke, bisa ya. Nah udah, ini ya teman-teman untuk yang nomor 6. Jadi bisa diikuti, tapi harus dipahami juga ya teman-teman ya. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita ke nomor 7. Ini akan kakak riset lagi. Oke, kita lihat soalnya ya. Terkadang perusahaan travel menjual perjalanan menit akhir. Oh ya, terkadang perusahaan travel menjual perjalanan menit akhir. Ini maksudnya kayak apa ya? Kayak ya bakar tiket ya istilahnya. Jadi kayak ini belum laku nih, kita jual murah aja deh gitu. Itu adalah perjalanan dengan diskon 35%. Tuh, jadi kenapa disebut bakar tiket? Karena ya itu ya, diskonnya gede, 35%. Kalian ingin memberi perjalanan menit akhir ke lautan. Nah, ini maksudnya mungkin pelabuhan gitu ya maksudnya ya. Sebelum diskon harganya 56.720. Sebelum ya.
Berarti harga di sini kita bisa tulis 5.607, 56.000, sorry, 56.720. Nah, ini ya. Berapa yang harus dibayar klien sekarang? Hitunglah harga dari perjalanan menit akhir, bentuklah hasil supaya seperti di gambar. Oke, gini ya. Nah, ingat berapa yang harus dibayar sekarang? Kalau misalnya harga aslinya 56.720. Artinya, harga sekarang itu adalah 56.720 dikurangi dengan, ya, dikurangi dengan ketika harga ini dikenai diskon. Oh, sorry. Ketika harga ini itu kita kalikan dengan si 35%-nya. Gitu ya. Jadi bukan langsung kita kalikan dengan 35%. Jadi bukan kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, bukan kayak gini. Ini salah. Karena, oh, sorry. Harga tetap kayak gini ya. Harga barunya maksudnya, sorry. Nah, harga barunya itu bukan 56720 langsung kita kali dengan 35%. Nah, bukan gini ya, teman-teman ya. Salah. Tapi harus kita kurang dulu dengan angka ini yang sebelumnya seperti itu. 56.720. Nah, kita kurang dengan angka yang sama dikali dengan 35%, atau biar lebih gampang tulis aja 0,35 ya, 0,35. Ini pun 35% juga dia, sama ya. Biar lebih hemat aja. Nah, harus gini ya kalau bikin harga baru ya. Jadi harus dikurangi dengan ini dulu, karena kalau nggak dikurangi, ini adalah hasil apa ya? Hasil diskon pengurangnya gitu ya. Jadi harus dikurang. Ini dikurang ketika harga yang lama ya kan, itu dikali 0,35. Nah, oke. Tapi ingat, karena kita udah punya variabel harga di sini, jadi teman-teman nggak usah tulis angkanya. Oke. Ini bisa kita apa namanya? Bisa kita tulis aja pakai variabel harga yang di atas. Nah, gini ya. Oh ya, kalau teman-teman pengen tahu gimana cara bikin yang tadi ya, supaya kita bisa langsung apa namanya, ubah variabel yang sama tadi ya. Caranya silahkan di bold dulu di sini ya, di bold, di blok, sorry, di blok dulu ya kan. Lalu teman-teman silahkan lihat di ini ya, lihat di apa namanya, layout yang di bawah itu tinggal kita hold control, tahan control ya, terus tekan D. Tapi control jangan dilepas. Misalnya variabel harga ini ada banyak ya, ada 4 nih, kita tekan D lagi gitu ya. Nah, sampai udah habis 4-4-nya terpilih, baru tinggal kita ubah. Misal kita ubah jadi misal berapa, apa ya? Tes aja gitu, tes. Nah, gitu ya, dia akan berubah semua. Gitu ya. Nah, tapi kita nggak mau mengubah semuanya, kita cukup mengubah yang ini aja tadi ya. Nah, ini, kita cukup mengubah yang ini aja, 56720. Oke, berarti kita kontrol D sekali aja. Nah, habis itu kita ganti jadi harga. Nah, gitu ya, lebih cepat. Jadi kalau misalnya teman-teman punya variabel banyak, itu tinggal diganti semuanya langsung. Selesai, gitu ya. Oke, seperti ini. Terakhir, ya kan? Berarti tinggal kita print harga perjalanan menit akhir ya. Harga perjalanan menit akhir. Harus disesuaikan ya tulisannya dengan yang dicontoh supaya tidak keliru nanti apa namanya? Sistem yang ngecek. Karena kalau salah satu huruf ya nggak bisa dianggap benar gitu ya. Berarti harga perjalanan menit akhir sama dengan harga baru ya. Nah, ini kita tekan panah bawah ya. Nah, langsung ditekan tab gitu. Jadi supaya nggak capek nulis ya kan. Kita punya fungsi tab supaya untuk mempersingkat ini ya, apa namanya? Pengetikannya. Udah gini doang, teman-teman. Langsung kita play. Oke, cocok kalau kita run. Nah, bener ya, aman jaya sentosa. Oke. Udah cuman itu aja. Sekarang kita ada soal bonus juga ya kan. Data karyawan Meteo 24, tandai program tidak memiliki error. Berarti kita pilih yang nggak memiliki error ya teman-teman ya. Udah kakak kerjakan. Kalau yang pertama, print data karyawan kita gunakan string ya. Lalu Meteo dan dikasih tanda minus 24, itu benar ya teman-teman ya. Karena yang terpenting dia hasilnya bisa seperti ini. Dan di sini nggak ada operasi perhitungan apapun ya. Jadi menggunakan string semua itu bisa aman. Oke, berarti ini bisa kita pilih. Kemudian kalau ini pekerja sama dengan Meteo umur 24, nggak bisa ya. Karena kita nggak punya fungsi print. Ini akan menjadi variabel doang. Dia nggak akan ngeprint apapun. Dia nggak akan seperti ini jadinya. Dia nggak bisa kita pilih. Ini juga sama ya. Meskipun ada printnya, tapi dia hanya tulis pekerja dan umurnya aja. Dia nggak dikasih tanda minusnya ya. Tanda minusnya ini nggak ada. Nah, ini nggak ada nih. Jadi kita nggak bisa untuk memilih yang ini seperti itu. Dia nanti hanya akan muncul Meteo 24 gitu ya. Nggak ada Meteo minus 24-nya gitu, nggak ada.
Kemudian yang ini, nah ini bener ya, print data karyawan, oke ini string semua, lalu print Meteo, oke ini string ya pertamanya ya, sampai ke minusnya juga string, lalu kita koma ya untuk membatasi antar tipe data. Ini string kita batasi dengan integer, nah berarti kita gunakan koma, lalu tulis di sini 24, tanpa string nggak masalah gitu ya. Oke ini bener, hasilnya akan seperti ini juga. Kemudian yang terakhir pekerja sama dengan Meteo, umur sama dengan 24, baru kita di sini print data karyawan. Nah, lalu kita print di sini pekerja, koma, kita kasih string ya untuk minusnya. Lalu kita koma lagi umur gitu ya. Kalau variabel kita nggak perlu pakai string gitu ya teman-teman ya. Karena variabel itu dia bukanlah suatu string atau kata-kata gitu. Oke, gini ya teman-teman ya. Jadi yang bisa dicek adalah yang ini dan yang ini. Oke, kita answer. Oke, sekarang kita masuk ke codingan lagi ya. Nah, ini kakak reset lagi. Ups, sorry. Biasaan. Nah, ini ya. Klien ingin memesan ruangan hotel untuk hari-hari berikut. Oke, kita lihat baca dulu soalnya. Harga per hari di hotel bisa berbeda tergantung hari dalam minggu. Di Hotel Summer, satu malam pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis seharga 2.100. Satu malam pada hari Rabu, pada hari Sabtu, pada hari Rabu, bukan Rabu ya, haru ini ya, tulisannya hari maksudnya. Pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu seharga 2.850. Oke, lebih mahal yang weekend ya. Klien menandai tanggal booking mereka di form. Tulislah program yang bisa menghitung harga reservasi. Oke, ini ya formnya ya. Lalu di sini ada tulisan programnya hanya mencetak angka. Sebagai contoh 1 juta. Oke, cuman angka aja, jadi kita nggak perlu print kalimat-kalimat ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita cek di sini. Di sini ya kan, dia memesan di hari Selasa, Rabu, Kamis. Selasa 1 kali, Rabu 1 kali, Kamis 2 kali ya. Berarti total untuk hari yang Senin sampai Kamis itu kita punya 4 pemesanan gitu ya, 4 malam lah, 4 malam sebutannya. 4 malam untuk yang weekday. Untuk yang weekend kita punya Jumat 2, Sabtu 2, Minggu 1. Berarti weekend itu kita punya 5 ya. Ya, kita ada 5 jadwal. Untuk weekday itu punya 4 jadwal. Berarti kita bisa tulis aja di sini misal harga ya. Harga weekday yaitu Senin sampai Kamis itu sama dengan, kita lihat di sini 2.100 ya. Lalu satu lagi harga weekend. Nah, harga weekend sama dengan 2.850. Nah, sekarang kita tulis totalnya ya. Nah, kita tulis total. Tadi ya, weekday kita 4 kali ya kan. Di jadwal ada 4 kali untuk weekday, berarti kita tulis 4 dikali harga weekday. Langsung tab aja. Tambah. Weekend ada 5 ya, berarti 5 dikali harga. Oke, weekend di bawah kita turun dulu sekali, baru kita tab gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau ngedit-ngedit ya, misal ngedit-ngedit di apa namanya? Di beberapa baris yang ada di codingan teman-teman, itu kalau capek untuk ngeklik pakai mouse kayak gini, itu cukup pakai ini ya teman-teman ya, pakai arrow di keyboard itu dimanfaatkan. Nah, jadi lebih presisi. Bisa ke atas, bisa ke bawah gitu ya. Nah, daripada pakai mouse, susah ya nanti ya. Nah, jadi bisa seperti itu. Oke, kemudian setelah itu kita print. Yang kita print adalah hanya totalnya aja ya, nggak usah dikasih kata-kata apapun. Jadi tulis variabel total. Dah, gini doang. Habis itu tinggal kita play. Oke, 22650. Kita langsung run test. Oke, bener ya teman-teman ya. Aman jaya. Next level. Oke. Sekarang kita masuk di soal berapa ini? Nggak tahu soal yang keberapa ya. Intinya soal bonus. Yes. Oke. Nah, di sini kita disuruh untuk kita nggak disuruh ini ya, nggak disuruh memperbaiki error, kita cuma disuruh jalankan program. Salah satu intern menulis program tersebut, tidak ada error di program tersebut, jalankan dan pelajari kodenya. Setelah melihat cara kerja program, lanjut ke level berikutnya. Oke, kita cuma mengidentifikasi aja ya, berarti ini udah benar kodenya. Kita play, harga tiket, karena nggak disuruh berarti kita isi asal aja, misal 10.000. Turis, misal 10 orang ya. Oke, total sama dengan 100.000 gitu ya, karena di sini harga dikali orang langsung. Oke, cuma gini aja ya yang perlu kita perhatikan. Nah, kita langsung lanjut aja ke yang berikutnya. Oh, bentar, belum kita run tes. Tadi ya ulang, misal kita ganti deh 5.000. Harga turisnya misal 30 orang.
Nah, oke, nah gini ya. Oke. Bisa diisi berapa aja teman-teman ya, karena ini kita cuma ngetes aja gitu. Oke, soal terakhir. Oh, ini yang tadi ya, yang tadi barusan ya. Masukkan harga tiket, masukkan banyak turis. Oke. Beliau tindakan yang akan dilaksanakan di program ini gitu. Nah, kita harus menganalisis dari codingan kita perhatikan ini tadi ya, yang udah kita isi outputnya. Kita analisis kira-kira ya kan yang akan dilaksanakan di program itu gimana. Yang pertama, program tersebut mencetak tempat teks kepada pengguna. Ya betul ya, dia mencetak tempat teks karena dia ada inputnya ya kan. Nah begini, nah ada inputnya ya, berarti dia mencetak tempat teks. Oke betul. Loh berubah. Oke, tadi yang ini ya. Nah, yang ini ya tadi ya. Oke, berarti ini udah betul. Kemudian yang ini program menggunakan fungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan data. Betul ya, yaitu fungsi input dan fungsi print. Fungsi input untuk memasukkan data, kita ketik-ketik tadi ya. Kemudian fungsi print untuk mengeluarkan data, yaitu outputnya yang dicetak gitu ya. Nah, ini fungsi print nih. Nah, inputnya yang 1, 2, 3, yang 2 ini adalah input, printnya itu yang paling bawah sini ya. Nah, kemudian program mencetak hasil perhitungan. Betul ya, karena di sini dia melakukan perkalian antara harga tiket dengan banyaknya turis. Kemudian program bekerja dengan variabel, pasti betul karena di sini kita menggunakan input, nggak mungkin input nggak pakai variabel gitu ya. Input pasti pakai variabel. Kita tes lagi di sini, coba kita cek ya. Nah ini pasti ada variabelnya ya. Harga, ada orang, ada total ya. Ini adalah variabel semua teman-teman. Gitu. Lanjut lagi. Program bekerja dengan variabel. Oh ini udah tadi ya, ini udah. Program melaksanakan tindakan dengan data yang dimasukkan. Nah, ini udah pasti benar ya, teman-teman ya. Ya kan? Karena ya udah data yang dimasukkan, ya udah langsung di proses gitu ya. Kemudian program mencetak hasil perhitungan. Ya, betul. Total sama dengan 246 ini adalah hasil perhitungannya. Terakhir, program meminta data dari pengguna. Betul juga ya, karena kita akan memasukkan data yaitu harganya, harga tiket, dan banyak turis seperti itu. Oke, itu aja dan semua benar ya. Jadi semua di checklist. Udah selesai guys. Oke, jadi untuk yang bagian pertama, kita masih bagian pertama ya. Bagian pertama sudah selesai. Sekarang kita ke bagian kedua. Oke, untuk bagian kedua, ya seperti biasa kita akan mengisi multiple choice dulu ya kan. Nomor 1, tandai pernyataan yang benar tentang input data gitu ya. Ini maksudnya input data seperti itu. Oke, yang pertama, hasil dari fungsi input selalu bertipe string. Ya, betul ya. Dia akan bertipe string selalu. Kecuali nanti kalau misalnya kita tambahkan ya di bagian depannya, di depan inputnya itu kita tulis int atau float gitu ya. Nah, dia akan menyesuaikan dengan input yang akan kita kasih seperti itu. Nanti akan langsung diubah menjadi integer ataupun float seperti itu ya. Jadi dia akan selalu bertipe string untuk input saja seperti itu. Jadi kita centang, kemudian lanjut. Fungsi integer digunakan untuk mencetak angka yang dimasukkan melewati keyboard. Nah, apakah ini betul? Bukan ya, integer itu untuk mengubah ya kan input yang dari, atau bukan input sih, variabel string ya kan, itu diubah menjadi integer seperti itu ya. Jadi bukan mencetak angka yang dimasukkan melalui keyboard, bukan ya, tapi itu fungsi integer yang di dalamnya ada inputnya. Nah, tapi kalau integer doang itu hanya untuk mengubah menjadi integer seperti itu ya, berarti nggak usah kita centang. Kemudian fungsi input digunakan untuk memasukkan data menggunakan keyboard. Oke, ini benar ya. Baru yang ini betul, seperti itu. Lanjut. Oh ya, berarti ini centang, jangan lupa. Kamu bisa menulis petunjuk untuk pengguna dalam tanda kurung dari fungsi input. Nah, ini juga betul ya. Dalam fungsi input kan ada tanda kurungnya tuh. Baru kita masukin instruksinya. Menggunakan string ya pastinya ya, seperti itu. Jadi seperti print, tapi ini untuk input. Nah, gitu ya. Berarti kita centang. Lanjut. Hasil dari fungsi input bisa disimpan di variabel. Nah, ini bukan lagi bisa disimpan ya, tapi memang memang harus disimpan di variabel seperti itu, teman-teman ya. Jadi setiap kali kita mengisikan fungsi input gitu ya, dia akan langsung masuk di variabel gitu. Kemudian terakhir, nilai yang dimasukkan pengguna akan ditampilkan di dalam tanda kurung dari fungsi input. Nah, kalau ini apakah betul? Nilai yang dimasukkan pengguna akan ditampilkan dalam tanda kurung dari fungsi input. Enggak ya? Kan nilainya kan ya belum kita ini ya, belum kita deklarasikan gitu kan. Jadi gimana caranya dia bisa muncul di dalam tanda kurungnya gitu ya. Nah, berarti ini kita tidak usah dicentang seperti ini, salah. Oke, seperti ini jawabannya. Lanjut ke yang nomor 2. Oke, yang nomor 2 ya kan. Di sini seperti biasa kita mengisi mengetik cepat ya. Nomor 3 juga, nomor 4. Oke, nomor 4 baru kita masuk di codingan. Nah, seperti biasa kakak akan riset terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita punya instruksi. Benarkan error input data di sini gitu kan.
Sebelum mendaftar kunjungan, perusahaan travel mengirim klien suatu program untuk mengumpulkan data. Pada saat ini tidak bekerja. Benarkan error di program tersebut. Seharusnya bekerja seperti pada gambar ini. Hati-hati, bisa menginput data apapun. Oke, nah jadi di sini ya kan, kita harus membuat dia masukkan nama belakang, kemudian diisi Peterson, masukkan negaranya Swiss, habis itu masukkan musimnya musim semi. Kemudian permintaan di sini ya, permintaan, habis itu ada tanda dash-nya di sini, oke betul. Kemudian Peterson Swiss musim semi. Berarti kita ini ya, kita masukkan semuanya seperti ini, oke. Betul. Telah dikirim. Oke, berarti yang nomor 4 ini sudah pasti betul. Errornya berarti ada di atas ya, teman-teman ya. Nah, kita cek di paling awal dulu, nama keluarga sama dengan put. Nah, put ini apa gitu kan? Meletakkan kan enggak ya? Enggak ada fungsi put ya. Adanya input kalau kita mau memasukkan suatu data. Berarti kita kasih di sini input. Oke. Kemudian ingat untuk yang di dalam sini ya kan? Karena dia berupa kata-kata atau kalimat ya. Nah, di sini maka kita menggunakan, jangan lupa ya kita menggunakan yes kutip. Kita harus mendeklarasikan dia sebagai string. Oke, perlu nggak kita ubah jadi integer atau jadi float gitu ya? Nggak perlu ya, karena di sini kita memasukkan nama belakang, yang pasti nanti jawabannya akan string seperti itu ya. Jadi dia udah otomatis string di inputnya. Oke, lanjut. Yang negara juga sama ya. Ini kita ubah jadi input, ya kan? Kemudian yang di sini, ya kan, itu kita kasih tanda kutip juga, seperti yang di atasnya ya. Oke, yang di bawahnya juga sama. Ini kita kasih input gitu ya. Lalu di pertanyaannya ya kan, di sini kita kasih string seperti itu. Oke, harusnya cuma segini doang ya. Sekarang yang perlu teman-teman lakukan adalah menghafal ini ya. Jawabannya ya, Peterson P-nya besar, Swiss S-nya besar, musim semi M-nya besar tapi S-nya kecil. Oke. Kita akan jawab itu nanti di sini ya, Peterson. Kemudian negaranya Swiss. Terakhir musimnya, musim semi S-nya kecil ya. Harus persis ya teman-teman ya. Kalau enggak nanti dia nggak akan terdetek sebagai jawaban yang betul seperti itu. Oke, enter. Permintaan Peterson Swiss musim semi telah dikirim. Oke, apakah sama? Sama ya, artinya ini udah bener. Tinggal kita rantes aja. Peterson Swiss musim musim semi. Nah, ini ya. Oke, bener ya jawabannya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah nomor 5 ya kan. Di sini kita coba perbaiki masalah lagi. Benarkan error di program perusahaan travel untuk menghitung harga tinggal di hotel selama banyak hari yang dimasukkan. Oke. Salah satu hasil dari pelaksanaan program dicontohkan pada gambar. Seperti ini, ada tabel bisa digunakan. Oke, ini kita riset terlebih dahulu ya, jangan lupa. Oh, maksudnya kakak riset terlebih dahulu seperti itu. Kalau di teman-teman kan pasti ya udah awalnya udah kayak gini gitu ya. Oke. Jadi intinya di sini kita mau tulis ya kan, input masukkan harga ini harusnya malam ya, tapi ditulisnya malah. Jadi ini udah nggak usah diubah karena di sini yang bener apa namanya? Di contohnya itu memang pakai H, jadi nggak usah dibenerin, oke. Oke, sekarang seperti biasa ya. Di sini kita error yang pertama adalah di stringnya ini. Jangan lupa dikasih kutip. Seperti ini ya. Nah, lalu lihat di sini ya kan. Di sini ada tambahan kurung di sebelahnya ya. Sementara di sini kita tidak ada memasukkan fungsi integer atau semacamnya. Tapi coba teman-teman perhatikan di sini. Harga satu malam di hotel, kemudian banyaknya hari kunjungan. Ujung-ujungnya harga dari kunjungan itu dikali seperti ini ya. Nah, artinya kita benar ya harus menggunakan integer. Nah, jadi dia udah disediakan di sini itu sebagai clue mungkin ya. Intinya kita harus menggunakan satu fungsi lagi yaitu kita kasih di sini int. Nah, gitu ya. Jadi supaya input yang kita masukkan tuh berupa integer. Oh, di bawahnya udah ada ini, guys. Udah ada di bawahnya seperti ini ya. Oke, jadi terserah teman-teman. Di sini kakak akan berikan opsi terserah teman-teman ya. Mau menggunakan integernya di sini ya kan. Lalu kita tutup kurungnya. Tapi ini nggak usah kita pakai gitu ya. Kita hapus berarti. Nah, atau ya. Ininya dipakai ya kan. Di sini kita mau mengubah yang awalnya dia string di sini ya kan. Artinya ini kita hilangkan dulu. Nah, yang awalnya dia string di sini kita ubah menjadi integer di sini. Jangan lupa di sini ada error juga yaitu kita belum menyertakan tanda kurungnya ya. Setiap fungsi ada tanda kurungnya. Oke. Jadi ini juga bisa ya teman-teman ya. Awalnya string ya, harga hotelnya awalnya string. Kemudian di baris kedua, input yang udah kita masukkan itu diubah menjadi integer. Nah, seperti itu ya. Gitu. Jadi terserah teman-teman mau menggunakan cara pertama atau cara kedua seperti ini. Saran dari kakak, paling enak emang gunakan cara pertama. Jadi kita cukup menggunakan satu baris ya kan. Tidak usah tambahin banyak variabel seperti ini gitu. Ini kita hapus saja.
Nah, seperti ini ya. Ini lebih ringkas, lebih sederhana. Lalu lanjut, hari sama dengan input, ya kan? Habis itu dalam kurung, masukkan banyaknya hari kunjungan. Oke, ini bener ya. Tapi ada yang keliru lagi. Nah, di mana ini ya. Nah, kita belum menyatakan inputnya karena nanti akan dikali. Input lagi. Sorry, integer. Karena nanti akan dikali ya. Jadi silahkan teman-teman, kita tulis lagi di sini int, ya kan? Kurung, habis itu kita tutup kurungnya di sini. Nah, sehingga yang awalnya dia di sini string, ya kan? Berubah menjadi integer gitu ya. Nah, kalau udah berubah jadi integer atau jadi angka bulat ya, baru kita bisa kalikan di sini. Kalau enggak nanti dia nggak bisa ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, seperti ini. Kita kasih space sedikit di perhitungannya ya. Nah, total sama dengan harga hotel dikali hari. Oke, ini udah bener ya kan? Karena memang seperti ini caranya. Terakhir kita print harga dari kunjungan, habis itu dimasukin total. Ada yang keliru di sini nggak? Ada ya? Kita belum meletakkan pemisah antara string dengan variabelnya, yaitu koma. Nah, jadi silahkan taruh koma di sini. Oke, cukup seperti ini aja. Sekarang kita hafal jawabannya, yang ini 2800, yang ini 5. Oke, sekarang coba ya, kita run. 2800 ya kan, habis itu 5. Oke, bener ya. Harga dari kunjungan yaitu 14.000. Ini juga 14.000. Oke, betul. Tinggal kita run tes. 2800 5. Mantap jiwa, bener ya teman-teman ya. Oke, seperti ini untuk yang nomor 5 ya kan. Sedikit lebih panjang tapi it's okay, no problem ya. Namanya juga di sini banyak errornya tadi ya. Oke, lanjut ke yang berikutnya yaitu nomor 6. Oke, nomor 6 juga sama di sini ya. Oh enggak, di sini tulis program ya, bukan membenarkan. Tulis program yang mengurangi poin loyalitas setelah pembelian. Oke, berarti sebelumnya harusnya kosong. Coba kita restart. Oke, cuma dikasih 2 variabel gini tanpa ada nilainya ya. Tulis program yang mengurangi poin loyalitas setelah pembelian. Oke, banyak maskapai penerbangan menawarkan poin loyalitas kepada pelanggan reguler. Perusahaan travel semakin sering didatangi oleh orang-orang ingin membeli tiket diskon menggunakan poin loyalitas. Tulis program yang bisa meminta harga tiket dan banyaknya poin loyalitas yang ingin dipakai. Setelah dikalkulasi, program harus menambahkan harga setelah diskon seperti di gambar. Oke, intinya seperti ini. Pertama kita masukkan harga tiketnya dulu, ya kan? Kemudian kita masukkan besarnya bonus yang ingin dipakai, yaitu 350 ya kan. Habis itu harga setelah diskon yaitu 14.650. Jadi sederhananya gini ya, teman-teman ya. Harga tiket ini kemudian kita kurangi dengan si bonusnya ini. Nah, gitu ya. Iya, cuma sederhana itu. Berarti kalau misalnya kita melakukan operasi menggunakan angka ya, menggunakan pengurangan, perkalian dan seterusnya, kita harus menyertakan kita harus memastikan bahwa variabel masukan harga tiket dan besarnya bonus ini adalah integer gitu ya. Jadi tinggal kita tulis aja di sini integer dulu ya kan, baru input. Nah, gitu ya. Oke, apa di sini tulisannya harus persis ya. Masukkan harga tiket M-nya besar. Harga tiket. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jangan lupa dikasih titik 2. Oke, ini udah betul. Terakhir untuk yang bonus juga sama. Input ya kan. Habis itu kita tulis di sini berarti masukkan besarnya bonus yang ingin dipakai. Masukkan besarnya, bonus yang ingin dipakai. Titik 2. Nah, terakhir baru kita lakukan perhitungannya ya. Berarti kita tulis aja diskon misal. Diskon. Nah, terserah teman-teman mau nama variabelnya apa ya. Nah, baru di sini kita lakukan perhitungannya yaitu harga ya kan dikurangi bonus. Nah, seperti ini teman-teman ya. Terakhir kita print. Di sini. Harus persis ya. Harga setelah diskon titik 2 seperti itu. Harga setelah diskon titik 2, baru di ujung sini kita kasih koma ya untuk memisahkan dengan variabel. Variabelnya adalah diskon. Oke, seperti ini harusnya ada betul ya. Coba kita tes dulu. 15.350 ya. 15.350. Oke, cocok ya. 14.650. Sama, berarti udah bener. Langsung kita gaskan. Ini 15.000. Ini 350. Oke, bener ya. Jadi seperti ini cara kita menjawabnya. Oke, udah. Yang ini sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Lebih meskipun di sini kita tidak tidak membenarkan error, tapi cukup mudah juga sebenarnya. Oke, cukup seperti ini. Lanjut lagi kita ke yang nomor 7. Oke, nomor 7 akan reset dulu. Nah, ini mungkin ya yang cukup sulit bagi teman-teman. Tapi nggak apa-apa,
Karena ini biasa sulitnya itu bukan gara-gara teman-teman yang salah ngodingnya ya, tapi karena di sini kalimat-kalimat ini karena kepanjangan, jadi kadang kayak ada yang typo, entah itu teman-teman salah nulis huruf besar huruf kecilnya gitu ya, atau juga spasinya gitu, atau juga ada huruf yang terlewat gitu. Jadi yang itu sebenarnya yang bikin error ya. Sebenarnya nggak bagus juga sih karena nggak objektif ya kan, tapi nggak apa-apa, ya udahlah. Namanya juga kita harus presisi gitu ya dalam mengerjakan codingan. Oke, lanjut ya. Tulis program untuk departemen sales. Karyawan ingin mengirim tawaran promosi melalui email secara otomatis. Program tersebut harus menanyakan nama klien, banyaknya perjalanan yang telah diberi sebelumnya, perjalanan yang ditawarkan. Program harus membuat email otomatis dari jawaban-jawaban tadi. Teks untuk email ada di tab berikutnya. Oke, ada teksnya di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau di copy silahkan. Nah, supaya teman-teman nggak salah isi ya, silahkan copy dari sini, gitu. Tapi kakak akan coba untuk menulisnya sendiri supaya teman-teman bisa ngeliat juga ya. Oke, jadi langsung aja kita gaskan. Yang pertama ya, kita jelas harus bikin variabel nama dulu ya. Karena kita mau bikin nama klien. Set. Masuk. Oh, sorry, nggak usah ada masukan ya, langsung nama klien aja. Nah, gini. Nama klien (2). Oke. Sorry. Belum kita kasih input. Nah, gini ya. Kenapa nama klien nggak perlu kita kasih integer gitu ya, langsung input aja karena nama klien adalah string. Yang kedua adalah banyaknya ya, banyaknya paket tour, berarti kita tulis saja paket sama dengan, kalau banyaknya paket tour ya, nah artinya kita harus menggunakan yes integer. Tapi karena di sini ini sebenarnya nggak ada perhitungan sih, jadi kalau misalnya mau pakai string juga nggak apa-apa, tapi kita harus bikin rapi. Kalau misalnya emang dia integer harus kita bikin integer gitu ya teman-teman ya. Input berapa banyaknya ya, banyaknya paket tour yang telah dibeli. Oke. Kemudian terakhir tujuan. Input lagi, ini kita nggak usah kita pakai integer. Tujuan yang ditawarkan. Sorry. Nah. Oke, sekarang kita bikin printnya ya. Ingat teman-teman, kalau print ya kan, dari halo Ana ini satu print, lalu enter ya. Nah, kita bikin print yang kedua, Anda telah bepergian dan seterusnya sampai tulisan lagi ini. Lalu kita print yang lagi yang baru di sini ya, perusahaan travel dan lain-lain sampai 50%. Jadi ada 3 print ya teman-teman ya. Harus dilihat di enternya di mana gitu. Oke, halo, kita kasih koma jangan lupa. Baru di sini kita tulis, masukin variabelnya yaitu nama. Lalu yang kedua, Anda telah bepergian. Nah, di sini ya, biasa rancu di sini teman-teman. Bukan berpergian ya, tapi bepergian. Nah, bepergian bersama kamu sekian kali. Nah, sekiannya itu kita tulis variabel ya, berarti paket. Kita koma lagi, kita masuk ke string lagi. Kali. Nah, gini ya. Jangan lupa tanda serunya. Habis itu lanjut di sini. Karena ini masih dalam satu baris ya, jadi kita sambung. Apakah Anda, A-nya besar, jangan lupa. Anda ingin lagi. Nah, tanda tanya. Terakhir, kita print lagi di sini untuk yang baris ketiga. Perusahaan travel kami sedang mengadakan sale. Perjalanan ke, ini ya, langsung kita sambung ke Hong Kong, yaitu tujuannya, berarti variabel tujuan. Baru kita kasih string lagi, diskon 50%, tanda seru. Nah, gini ya, ini harusnya bener ya, kita one shot, harus bisa one shot ini. Oke, inputnya Ana 4 Hong Kong. Oke. Sorry. Aduh. Apakah ngulang guys?
Tadi mana? Di sini ya, oh 7. Oke, nggak ngulang ya, aman ya. Oke, gini ya teman-teman ya. Oke, bener. Kita tes. Nama klien, Ana, ya kan. Kemudian tadi paketnya 4. Terakhir tujuannya Hong Kong. Hong Kong hanya besar, K-nya besar ya teman-teman ya. Oke, ininya tadi masih kita play ya, belum kita run test. Jadi intinya kalau misalnya kita lihat di sini sudah mirip ya. Udah mirip sama yang di sini. Cocok. Tinggal kita run test. Ana 4, tujuan Hong Kong. Yes, betul ya. One shot, bro. Oke, jadi seperti ini, ya kan? Kurang lebih bisa ditiru ya. Ini untuk apa namanya? Untuk codingannya. Nah, seperti ini. Kurang lebih. Ini ya. Atau bisa juga kalau misalnya mau di copy langsung, bisa langsung ke sini ya. Nah, langsung ke sini nih. Pecahan teks untuk emailnya. Nah, di sini bisa langsung di copy-copy aja. Dari halo siapa gitu ya, halo Ana, Anda telah pergi bersama kamu sekian kali gitu. Nah, bisa di copy aja. Tapi ikutin gini aja juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk yang sampai nomor 7 ya. Sekarang kita akan lanjut ke soal bonus. Nah, kalau di video gini anak kakak bisa bahas soal bonus juga gitu ya. Jadi lebih fleksibel gitu. Tandai program yang tidak memiliki error. Nah, kita di sini lihat contoh di sini ya teman-teman ya. Oke, nomor reservasi sekian, masukkan nama Alex. Lalu yang kita print yaitu reservasi, nomornya dulu, baru terikat dengan namanya gitu ya. Oke. Kalau yang pertama, nomor sama dengan masukkan nomor reservasi, masukkan nama, print reservasi, nomor, terikat dengan nama. Oke, nah kalau ini, apakah betul teman-teman? Salah ya, jelas salah, karena di sini inputnya nggak kita deklarasikan. Harusnya ada input, baru tanda kurung, masukkan nomor reservasi. Berarti ini salah besar. Nah, yang kedua ini baru betul ya. Input, masukkan nomor reservasi, baru nama, input, masukkan nama. Baru print reservasi, nomor dulu, baru terikat dengan nama, baru variabel nama. Seperti itu ya teman-teman ya. Kayak gini persis. Lalu yang ketiga, input, masukkan nomor reservasi, input, masukkan nama, print reservasi, nomor, terikat dengan nama. Ini juga salah ya teman-teman ya, karena kita nggak menyertakan yes, variabelnya nggak kita masukkan di sini. Kita nggak boleh input doang tanpa ada variabelnya ya, jadi harus ada variabelnya. Lanjut yang selanjutnya, nomor sama dengan input masukkan nomor reservasi. Oke, ini betul karena di bawah kita jadikan dia sebagai integer gitu ya. Jadi meskipun dia di sini string, kita bikin integer nggak masalah karena dia memang angka semua di sini ya. Lalu nama kita input aja langsung bisa ya, jadi ini adalah string, masukkan nama. Baru print sama seperti yang sebelumnya di sini ya, reservasi, nomor terikat dengan nama gitu. Terakhir salah karena apa? Yes, karena di sini kita terbalik ya, harusnya reservasi nomor dulu. Jadi bukan kalau misalnya nama dulu baru nomor, jadi nanti gini ya, bunyinya itu jadi reservasi Alex terikat dengan nama 34215 gitu ya. Jadi nggak betul. Yang betul adalah jawaban yang 2 ini. Answer? Oke, kita lanjut lagi ke coding. Nah, di sini kita disuruh menghitung cashback ya. Kalau cashback gampang ya teman-teman ya. Oke, sebentar kita reset dulu. Cashback adalah suatu tipe dari acara bonus gitu ya. Jadi kayak apa ya? Ya kayak salah satu jenis bonus itu adalah cashback selain diskon ya. Kalau diskon itu kan kayak kita dapat potongan. Kalau cashback kita keluarin duit dulu, baru kita dapat bonusnya itu, bonus dari persenan yang udah disetujui. Contoh, klien membayar 100 sebagai jasa perusahaan travel, cashbacknya 10% dari harga jasa. Berarti setelah pembelian ya kan, 10 satuan atau 10 rubles ini akan dikembalikan ke kartu kredit klien gitu ya. Perusahaan travel ingin mengenalkan sistem cashback untuk pembelian perjalanan dan 5% dari harga perjalanan akan dikembalikan ke kalian melalui kartu mereka. Nah, berarti di sini kita menggunakan 5% ya teman-teman ya. Tulislah program yang menghitung cashback berdasarkan dari harga perjalanan yang dimasukkan. Bentuklah hasil supaya seperti digambar. Oke, kita harus persis seperti yang digambar ini ya teman-teman ya. Jadi harganya itu 65.000 dan cashbacknya itu harus nanti sebesar 3.250. Berarti yang pertama kita tulis dulu inputnya ya. Berarti variabel harga sama dengan
Nah, ingat ya, kalau harga, karena kita mau hitung nanti, harus kita gunakan yes integer ya. Kita gunakan integer sebelum input. Berarti integer, baru kurung, input, kurung lagi, baru kita tulis kalimatnya. Masukkan harga tur. Boom. Oke, seperti ini. Lalu kita enter. Udah cuma itu doang ya. Oke, berarti sekarang kita bikin variabel cashback-nya. Cashback sama dengan, nah tadi ya cashback-nya 5%. Berarti kita akan menghitung, ya kan, berapa sih cashback yang akan kita, yang akan didapatkan oleh customer gitu ya, ketika sudah membayar sekian. Berarti caranya cashback adalah harga kita kalikan dengan si persenannya, yaitu 0,05 ya. 5% itu 0,05. Bisa kayak gini atau bisa juga 5 per 5 per 100 gini juga bisa. Biar lebih gampang 0,05 aja. Oke, gini. Satu lagi variabel yang penting adalah total. Nah, ingat ya, kita belum bisa oh, enggak ding, nggak perlu cash, nggak perlu total, nggak perlu total. Karena kita nggak mau mengurangi ya, kita nggak mau mengurangi harga dengan cashbacknya. Jadi karena kita di sini hanya akan mengeprint ini cashbacknya doang, berarti langsung kita print aja di bawah. Print Anda telah dikreditkan cashback sebanyak. Nah, baru kita tulis variabel cashback di sini. Nah, udah gini doang teman-teman. Easy peasy, kita tes. 65.000. Oke, cocok ya. 3.250 cashback ya. Kita ulang menggunakan run test. Oke, nice. Betul jawabannya. Kita langsung ke next level. Oke, lanjut ya. Di sini kita lagi-lagi kita reset terlebih dahulu. Oh, pantas nggak berubah ya. Jadi kita di sini mengidentifikasi lagi. Perusahaan travel memiliki program di mana harga tiket berubah. Jalankan program, pelajari bagaimana harga berubah, gunakan debugger jika dibutuhkan. Setelah mempelajari kode, lanjutlah ke level berikutnya. Oke, kita pelajari dulu kodenya di sini ya. Kalau kita run, misal kita masukin harga, ini kan harganya 150.200. Kita ganti misal jadi 120.000 lah ya. Nah, oke, sekarang total harganya jadi 108.000. Oke, kalau kita mau menggunakan debugger gitu kan, debugger itu adalah yang ini teman-teman. Nah, debugger ini fungsinya untuk apa? Supaya teman-teman bisa melihat secara real time ya. Kalau kita klik, nah kita bisa lihat global variabelnya berapa, global variabelnya apa, local variabelnya apa yang sedang berjalan. Tapi kita nggak akan play, kita nggak akan run test dulu, kita akan step over. Nah, kenapa step over? Kita melihat langkah demi langkah yang dilakukan. Jadi sesuai dengan aturan urutan gitu ya. Nah, misal kita klik sekali, nah maka dia akan membaca dulu baris pertama. Next, nah dia akan langsung ke baris kedua dan dia di sini langsung memasukkan global variable yang barusan dibaca, yaitu harga ketika 150.200. Lalu pas ke baris kedua, kita next lagi ya, kita memasukkan harga baru nih, harga baru ya. Kita step over lagi, boom. Kita isikan harga baru tadi ya, 120.000. Pas kita enter, nah di sini di global variable harganya berubah jadi 120.000 dengan string. Karena kita nggak menyertakan int ya di depan sini ya. Nah, gitu. Jadi kita bisa melihat secara real time kayak, oh rupanya gini yang terjadi di kode kita. Kita bisa ngedebug ya. Debug itu istilahnya untuk ngetes, untuk ngelihat kayak gimana sih prosesnya kode kita berjalan gitu. Jadi kita bisa melihat kalau ada error, oh di sini errornya gitu ya. Nah, ini ya kelihatan ya, dia tadi yang awalnya dia integer ya kan, nggak ada kutipnya, sekarang ada kutipnya jadi string karena belum kita masukkan integer. Nah, setelah kita melewati yang tiga ini ya kan, kalau kita next lagi, boom, nah baru dia berubah menjadi yes, berubah menjadi integer karena kita mengubah si variabel harga sebelumnya tadi ya, yang ini kita ubah, yang awalnya string jadi integer di sini. Nah, terakhir di sini kita kalikan dengan 0,9. Kita maju lagi, boom. Nah, pas dikali 0,9 jadi 108.000. Dari awalnya 120.000 jadi 108.000. Gitu ya teman-teman ya. Terakhir kita print. Oke, gitu cara melihat di debug ya. Nah, kalau local variable nanti lebih khusus lagi, kita akan belajar ketika masuk metode atau fungsi. Udah gitu teman-teman untuk debug.
Bisa kita langsung rantai saja. Oke, selesai. Lanjut. Ini adalah soal yang berikutnya, teman-teman. Yang teori ya. Kita melihat dari yang sebelumnya di sini. Yang di sini ya. Pada baris 4, nilai dari variabel harga bertambah. Kita lihat di sini baris 4 ya. 1, 2, 3, 4, oke. Apakah dia bertambah, teman-teman? 0,9 dikali harga. Kalau kita kalikan suatu angka dengan 0,9 ya, di bawah 1, otomatis ya berkurang dong ya. Dikali 1 aja dia nggak berubah gitu kan. Apalagi dikali di bawah 1 gitu. Jadi nggak akan bertambah tapi malah berkurang ya. Jadi ini salah, nggak usah kita pilih. Sepanjang seluruh program, variabel harga memiliki angka. Ya, betul ya. Sepanjang seluruh apakah betul? Bentar, coba. Ini ya yang pertama, oke ini angka integer ya. Yang kedua, nah yang kedua enggak ya. Yang kedua itu dia adalah string. Kayak yang kita debug sebelumnya kan, kita sebelumnya ngedebug. Yang di baris kedua dia string ya. Jadi 120.000 tapi string. Artinya ini udah bukan angka. Oke, 3 jadi angka, 4 jadi angka, 5 juga jadi angka. Oke, berarti ada satu ya, yaitu di baris kedua dia bukan menjadi angka, tapi jadi string. Jadi ini nggak bisa kita pilih. Lalu saat variabel harga diciptakan, nilai pertama akan di-assign. Ya, betul ya. Akan di-assign langsung nilai pertama itu 150.200. Jadi kita nggak input dulu, inputnya pas setelah masuk di kode kedua. Pada baris 3, nilai dari variabel harga berubah jadi numerik. Baris 3. Nah ini. Ya, betul ya. Yang awalnya string jadi numerik ya, jadi integer. Seperti itu. Kita ubah. Baris 4, nilai variabel harga berkurang. Nah, baru bener nih ya. Kalau kita kalikan dengan 0,9, kita kalikan dengan angka di bawah 1, maka dia akan berkurang. Berarti ini benar. Terakhir, program meminta data, yang mana data tersebut akan di-assign ke variabel harga. Ya, betul ya. Dia meminta data ya di sini ya. Nah, ini masukkan harga baru dan di-assign ke variabel harga di belakangnya. Betul ya? Berarti jawabannya sudah betul. Oke, langsung kita answer. Oke, gitu ya. Untuk yang ini ya silahkan diisi sesuai dengan keinginan masing-masing ya kan. Kita langsung lanjut lagi ke yang terakhir yaitu bonus. Ini baru beneran soal bonus semua isinya. Pertama, tandai pernyataan yang benar. Bisa terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Oke. Yang pertama di sini ya, output dari fungsi input hanya bisa sebagai angka. Enggak ya. Output fungsi input itu malah pastinya ya kan. Pastinya dia jadi string dulu sebelum jadi angka. Kalau misalnya kita hanya menggunakan input tanpa ada integer atau floatnya gitu ya. Berarti salah. Lalu yang ini, untuk menciptakan variabel, kamu harus memberikan nama original dan meng-assign nilai pertama. Ya, betul ya. Ingat, variabel itu kita butuh nama dan nilai. Nggak bisa nama doang, nggak bisa nilai doang. Gitu ya. Fungsi integer digunakan untuk mengubah menjadi data tipe bilangan bulat. Ya, betul ya. Integer bilangan bulat. Kalau float, itu bilangan desimal. Kalau string, ya berarti kata-kata biasa gitu ya. Data di variabel bisa memiliki tipe berbeda ya, bisa ya. Bisa string, bisa float, bisa integer. Nanti selanjutnya masih banyak lagi tipe datanya. Bisa boolean, ada juga list, ada juga tuple. Pokoknya tipe data itu banyak banget ya. Yang kita pelajari baru 3. Oke. Lanjut. Oke, ini tinggal ketik-ketik biasa. Oke, nah ini coba ya. Kita start from beginning. Perbaiki masalah yang terdapat di program. Program meminta klien untuk data pribadi mereka dan memasukkannya di database wisatawan. Oke, nama pertama Kate, tanggal lahir 15/05/2000. Nah ini kita kalau tanggal lahir kalau kayak gini, ini nggak bisa kita pakai integer ya. Karena apa? Ya karena ini dia bentuknya ya bukan bentuk angka bulat seperti biasanya. Bentuk desimal juga bukan, karena ini seperti ya udah tanggal lahir biasa ya. Jadi ini kita menggunakan string sudah pasti. Nomor pribadi oke. Ini bisa string, bisa integer. Klien dimasukkan ke dalam database, oke. Karena di sini nggak istilahnya kayak nggak ada yang kita lakukan operasi, jadi kita nggak perlu melakukan pengubahan menjadi integer gitu-gitu ya teman-teman ya. Program meminta klien untuk data pribadi mereka dimasukkan dalam database. Oke. Intinya di sini benarkan error di program tersebut seharusnya bekerja seperti pada gambar yang ini. Oke, seperti yang kita ketahui bersama ya. Lihat di sini. Kita udah benar di sini nama keluarga input ini betul ya. Tidak ada yang salah sama sekali, tapi di sini nih ada yang ngaco nih ya. Lihat nih nama keluarga ya kan. Yang ini tadi kita ubah ke integer. Ya nggak bisa dong ya, karena di sini kan kita nulisnya Kate ya. Kate itu bukan angka, jadi nggak bisa
kita hapus aja ini ya. Nggak perlu kita ubah apa-apa, kita cukup hapus ini aja. Boom. Nah, gitu. Oke, kemudian tanggal, input tanggal lahir. Oke, tanggal ya, kita lihat di sini ya, 15.05.2000. Ini sama sekali bukan format integer ya, ataupun bukan format float juga. Jadi sama seperti sebelumnya. Untuk mengubah menjadi integer, ini kita nggak perlu dilakukan. Kita hapus saja. Boom. Gitu ya. Kemudian indeks input nomor pribadi. Nah, kalau nomor pribadi ya kan, dia kan bentuknya ya udah bilangan bulat biasa ya. Ya kan, nggak ada titik, nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Artinya kita bisa mengubah menjadi integer. Tapi kalaupun nggak dijadikan integer juga it's okay, nggak masalah teman-teman ya. Jadi boleh dibiarkan kayak gini, boleh juga kalau mau dihapus seperti itu. Kakak pilih biarkan aja, karena nggak ngaruh. Oke, jadi kita isi ya. Kate tanggal lahirnya 15.05.2000, pribadi 124.535. Oke, kita play. Kate 15.05.2000, nomor pribadi 12 berapa tadi ya, lupa lagi, 12.4535. Oke, gini ya. Oke, sekarang kita run tes. Kit 15.05 2000, nomor pribadi 12.4535. Ya nggak sih? Ya, betul. Ada yang salah. Ada yang salah sepertinya karena tidak langsung muncul. 15.05.2000 betul. Kate 12.4535. Oke, ini ya yang salah ya. Klien dimasukkan ke dalam database. Ini klien telah dimasukkan ke dalam database. Nah, ini ya. Ingat teman-teman, harus sama persis ya. Berarti telahnya kita hilangkan. Dah, gini ya. Hati-hati. Lagi. Kate 15.05.2000. Nomornya 12.4535. Oke, just like that. Easy peasy ya kan. Nah, langsung kita ke next level. Nomor 5. Oke, ini kita reset. Wow, kosong awalnya ternyata ya. Oke, mantap. Inilah yang disenangi ya kan. Yang disenangi adalah yang awalnya kosong tapi ternyata codingannya banyak ya. Nah, itu melatih teman-teman untuk ngoding keras gitu ya. Kita apa ya istilahnya, kayak jangan terlalu berpikir bahwa ngoding ini memberatkan ya teman-teman ya. Malah ini menyenangkan gitu kan. Semakin banyak variabel-variabel gitu ya, semakin banyak barisnya semakin menyenangkan gitu. Oke, lanjut ya. Tulis program. Oke. Buatlah program menghitung berat bagasi ya kan, yaitu bagasi utama, carry on, dan bagasi tangan seperti bawaan hewan, rangkai bunga, dan seterusnya. Tulislah program yang meminta berat dari barang-barang tersendiri dan temukan berat total dari bagasi. Bentuklah hasil supaya seperti digambar. Oke. Gini ya, berarti kita butuh 3 variabel. Berat tas, ya berat tas utama, bagasi utama, carry on, dan carry on extra. Gitu ya. Setelah berat bagasi, baru ini kita print seperti itu. Kita tulis berarti variabelnya yang pertama berarti tas berat lah, kasih berat ya biar jelas ya, berat tas. Nah gini, kalau berat karena kita mau menjumlahkan nanti ya, otomatis kita harus menggunakan integer. Int baru input berat dari tas. Oke. Nggak ada titik 2 ya. Oke, berarti aman gini doang. Kemudian berat carry on itu berarti CO aja tulisnya ya. CO carry on gitu. Sama, kita pakai integer input berat dari carry on. Oke. Terakhir berat bawaan carry on extra. Berarti tulis saja berat CO extra gitu ya. Nah, masih boleh lah kalau 3 kata tapi pendek-pendek gini. Integer berat dari barang-barang carry on. Carry on-nya harus dikasih minus ya. Extra. Nah, gini ya teman-teman ya. Terakhir kita print. Nah, gini.
Oh, bentar dulu. Kita belum bikin variabel untuk menjumlahkan semuanya. Berarti total ya. Total sama dengan, oke, berat tas. Kemudian ditambah berat, oke, bener ya, berat ini. Carry on. Ditambah dengan berat carry on extra. Nah, gini ya. Oke, cukup seperti ini. Terakhir kita print. Total berat bagasi. Boom. Koma. Total. Variabelnya ya, variabel yang menghitung jumlah semuanya. Oke, cukup gini doang. Oke, untuk inputnya berarti 10, 2, 1. Ingat ya, 10, 2, 1. 10, 2. Oh, sorry. Invalid retrieval for integer with base. Sorry, belum kita kasih input. Mohon maaf ya guys ya. Mohon maaf. Nah, begini dong. Oke, oke. Nah, begini ya. Baru langsung aja deh ya, langsung kita run test. Oh, jangan dong. Jangan, kita play dulu ya biar kelihatan nanti gimana bentuknya. 10, 2, 1. Oke, bener ya? Aman ya? Kita langsung run test. 10, 2, 1. Cakep. Terakhir nih, terakhir banget terakhir. Next level. Oke, di sini kita punya soal. Untuk membereskan akun dengan klien, perusahaan travel harus memiliki box uang dengan uang kertas dan koin berbanyak tertentu. Perusahaan travel lebih suka memberikan kembalian berupa uang kertas untuk 1000 dan $100 dan kembalian berupa koin untuk 10 dan $1. Tuliskan program yang meminta angka dan mencetak banyaknya uang kertas dan koin yang ingin dimasukkan ke dalam box uang. Bentuklah hasil supaya seperti digambar. Kayak gini ya. Misal, dikasih duit $1.441. Berarti ya kan, $1 ada sebanyak satu, kayak gini ya. $1 berarti sebanyak satu lembar, $10 sebanyak 4 lembar, $100 sebanyak 4 lembar, dan $1000 sebanyak satu lembar. Nah, gitu ya. Jadi kita pisah nih, 1441 nya kita pisah di sini. Nah, gitu ya. Mulai dari bawah, satu yang paling besar ya, ribuannya, 4 berarti ratusannya, 4 lagi di sini puluhannya, dan terakhir satu adalah satuannya. Gitu. Oke. Ini kita riset dulu ya. Oke, nah ragu bagaimana cara memisahkan digit dari bilangan. Nah, di sini dikasih tahu caranya ya. Pelajari lagi operasi untuk mengambil bagian bulat dari pembagian dengan bagian sisa. Contoh, misal 246 dimodulus 10 ya, sisa bagi, hasilnya sama dengan 6. Jadi kalau misal kita mau mengambil nilai yang di paling belakang, ya kan? Berarti kita kasih modulus dengan ini ya, apa namanya? Apakah dia puluhan ataupun satuannya gitu. Berarti kalau kita mau mengambil satuannya, tulis yaitu 10 gitu ya. Jadi puluhannya gitu. Nah, ini untuk modulus atau sisa bagi. Tapi kalau misal kita mau mengambil misal depannya yaitu 24-nya, berarti kita kasih yes, kita kasih ini ya, floor division ya, atau pembagian lantai. Nah, jadi ntar akan didapatkan hasil 24 gitu ya. Kita bagi lantai dengan angka 10 juga gitu. Nah, kalau misalnya kita mau mengambil duanya doang gitu ya, berarti silahkan di floor division dengan 100 gitu ya teman-teman ya. Berarti ini cukup sederhana ya kalau misalnya kita mau samakan seperti ini. Berarti yang pertama kita input dulu uang gitu ya, variabelnya integer, udah pasti ya karena mau kita proses. Input, nah masukkan angkanya. Oke, seperti ini. Ini gini doang aja, nggak apa. Baru terakhir di sini kita bikin variabelnya ya teman-teman ya. Berarti pertama kita ke satuannya dulu. Satuan sama dengan oke. Misal nih ya, satuan dari 4 angka seperti ini, kita mengambil yang paling terakhir yaitu satunya doang. Berarti kita bisa pakai cara yang di sini ya. Nah, berarti uang itu kita modulus dengan 10 gitu ya. Nah, sama kayak tadi kan, kita mengambil satuan doang, berarti kita modulus 10 sehingga dapat satuannya doang di sini. Oke, lanjut. Kemudian puluhan. Nah, kita bikin lagi ya, berarti puluhan itu sama dengan uang. Nah, diapakan sekarang? Kalau tadi kita mau mengambil
kalau tadi kita mau mengambil yang paling belakang itu dengan modulus 10, berarti kalau kita mau ngambil yang tengah hingga belakang, itu berarti kita modulus 100 ya. Ya dong, ya kan? Tinggal tambahin nolnya. Berarti uang kita modulus 100. Tapi belum cukup sampai situ doang. Karena apa? Yes, karena kalau kita ambil modulus 100, yang bakal masuk nanti 41-nya ya. Sementara kita butuh 4-nya doang. Bukan 41-nya ya. Berarti harus kita floor division juga. Jadi kita pangkas di depan, pangkas di belakang gitu ya. Kita floor division dengan berapa? Lihat di sini. Di sini untuk mendapatkan dua angka terdepan, kita floor division dengan 10. Berarti kalau misalnya kita mau mendapatkan angka yang angka yang kedua dari belakang, apakah bisa kita floor division dengan 10 juga? Nggak mungkin 10, 100 mungkin ya. Coba dulu 100, apakah betul? Coba ya kita tes dulu ya. Kita tes dulu, misal di sini langsung print aja puluhan. Tes dulu 1441. Malah 0 jadinya guys. Kalau kita ganti jadi 10, apa yang terjadi? 1441. Oke, cocok ya, jadi 4 ya. Berarti memang di sini harus di floor division dengan 10. Berarti persis kayak di sini ya. Nah, ini. Oh ya, dia kan ngambil dua angka terdepan. Lalu kita kita langsung moduluskan. Jadi dia akan mengambil angka yang belakangnya aja gitu loh. Oke, cocok juga. Cocok juga kalau gitu. Bukan dua angka terdepan ya, tapi angka yang ratusan dan puluhan. Berarti tadi dia pas kita modulus dulu nih kan, dapat yang belakangnya itu 41. Lalu kita floor division, dia cuma ngambil 4-nya doang gitu ya. Oke, cukup seperti itu. Kemudian lanjut kita ke ratusan. Sama dengan berarti uang, kita modulus 1000 berarti ya. Semakin kita tambah nolnya. Nah, kita floor division dengan 100 nggak sih harusnya? Ya kan? Coba ratusan sekarang ya. Taran 1441. Oke, ini nggak tahu yang puluhan apa yang ratusan ya. Jadi biar jelas, kita play aja dengan angka yang berbeda semua. 1, 2, 3, 4. Nah, ini lebih jelas ya. Oke, cocok ya. 2 returnnya berarti dia benar ambil yang ratusan. Gitu ya. Oke, cocok. Terakhir berarti kita mau pilih yang ribuan. Kalau ribuan berarti sama dengan uang. Langsung aja kita floor division nggak sih? Ya nggak sih? Langsung floor division dengan 1000. Ya, betul. Langsung kita floor division dengan 1000. Gini ya. Oke. Kita cek sekarang yang ribuan. 1441. Boom. 1. Oke, nice. Sekarang tinggal kita duplikat ya. Berarti print. Nah, di sini ya. Print dulu variabelnya ya. Berarti kita print dulu yang pertama adalah satuan. Lalu kita koma. Nah, kita koma, kita masuk ke ini ya, ke string ya. Karena kan yang ini ini integer kita. Lalu yang mulai dari minus sampai dollar ini adalah string gitu ya. Koma berarti langsung masuk ke string. Minus 1 dolar. Oke. Tinggal kita copy-copy aja nggak sih? Sini ya. Bisa ya kalau misalnya mau di copy teman-teman, Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Ini berarti puluhan. Ini jadi 10 dolar. Oke. Kemudian kita Ctrl V lagi di sini. Ini jadi 100. Nah, ini ya, geser-gesernya pakai arrow ini aja yang di keyboard nih, lebih presisi gitu ya. Ratusan. Oke. Kemudian ini jadi 1000. Oops, sorry kebanyakan. Ini jadi ribuan. Just like that, bro. Oke, kemudian kita play 1441. Boom, dapat ya, persis ya, 1441, 1 dolar dan seterusnya. Oke, langsung aja deh kita run tes guys, 1441. Boom, sudah selesai. Akhirnya sudah selesai kita untuk menyelesaikannya guys ya. It's okay, agak lama, yang penting sudah selesai. No problem ya kan. Nah, kita langsung back to profile. Boom. Oke, udah selesai semua ya, 1, 2 dan yang bonus ya kan.
Ini adalah teori untuk teman-teman belajar kalau misalnya lupa ya kan dengan materi-materi kita yang barusan kita pelajari. Silahkan dibaca. Lalu selanjutnya itu yang refleksi. Nah, ini hanya ya apa namanya ya cuman isian survei aja gitu. Oke guys, itu untuk pembahasan kita untuk materi yang kedua ya, yang variabel ya. Ya, jadi harapannya dari sini teman-teman bisa belajar ya, bisa belajar untuk memahami lebih jauh tentang variabel karena ini akan sangat digunakan, akan sangat penting untuk teman-teman ke depannya. Oke, cukup sekian. Selamat mengerjakan ya, selamat menikmati keindahan Python. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Dadah, thank you guys.